Perkenalkan, nama saya Irma Sri Melinda dari 5 Nikmat Virtual. Oke, langsung saja saya di sini akan menyampaikan mengenai in the material ethics and anxiety, atau dalam bahasa Indonesia itu etika dan kecemasan. Oke, next. Sebelum masuk ke materi, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Tentunya teman-teman semuanya kan pasti dong, semua manusia mempunyai etika, semua daerah juga punya etika. Gak mungkin dong gak ada orang yang gak punya etika gitu kan. Terus untuk kecemasannya nih, teman-teman semua di sini pasti pernah merasakan cemas kan. Biasanya untuk ibu-ibu nih, anaknya udah sore, udah malam, tapi masih belum pulang dari sekolah atau dari main. Pasti ibu-ibu semuanya cemas kan. Terus ya, buat anak-anak remaja nih, cemasnya dalam hal apa sih? Biasanya nih, cemasnya itu ke pacarnya masing-masing, iya kan? Nah, oke, kita bahas nih sekarang mengenai etika dan anxiety. Simak baik-baik videonya ya, dan dengarkan baik-baik apa yang aku sampaikan. Selamat mendengarkan. Oke, yang pertama di sini ada etika. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Maksudnya di sini etika tuh lebih ke apa ya? Lebih ke penilaian sikap dari orang lain gitu. Tapi penilaian sikapnya ini berdasarkan tradisi. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki etika yang berbeda, disesuaikan lagi berdasarkan daerahnya tersebut. Nah, etika ini beda nih sama akhlak. Kalau akhlak kan lebih ke benar-benar tertanam di dalam diri sendiri. Kalau akhlak kan tertanam di dalam diri sendiri sejak dari lahir. Dan akhlak ini hakiki, sifatnya tidak bisa diubah. Kalau etika bisa diubah. Kenapa? Karena balik lagi ke yang tadi, disesuaikan dengan daerah setempat. Begitu. Next, etika menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 ahli aja nih. Yang pertama menurut WGS Purwadarminto. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Jadi etika ini tentang moral manusia. Moral itu sifat kan, sopan santun manusia begitu. Yang kedua menurut K. Bertensch, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Nah, jadi etika ini tuh kalau menurut K. Bertensch, kalau di Indonesia itu etika tuh bagaikan Pancasilanya gitu pegangannya. Kalau dalam Islam itu sama dengan Al-Quran gitu, pedoman hidupnya. Jadi kalau manusia itu etika itu pegangan untuk mengatur perilaku atau tingkah laku kita begitu. Yang ketiga menurut Maryam dan Ludigdo, etika ialah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat. Jadi hampir sama dari kedua itu, dari dua orang yang tadi. Etika di sini
tetap norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia. Jadi lebih ke kayak aturan tertulis gitu. Cuman ini aturan tidak tertulis begitu, kayak adat istiadat seperti itu, kebudayaan yang ada di daerah setempat pula begitu. Oke, mau ngingetin dulu nih sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, kita lanjut ke hubungan etika. Jika dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi etika ini apa sih yang ada di dalam etika ini? Tentunya di dalamnya itu terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya kayak tadi tuh contohnya moral-moral, norma-norma begitu. Lalu jika dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Nah, etika ini sumbernya dari akal pikiran dan filsafat. Jadi dari akal kita, dari akal manusia sendiri, dibuat oleh manusia kalau etika ini. Berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak ini berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis, atau langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu jika dilihat dari segi fungsinya, etika ini berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi daripada etika ini tentunya untuk menilai sikap manusia itu bagaimana, untuk menilai sifat manusia itu seperti apa begitu. Untuk menentukan juga sifat kita itu seperti apa. Jika di daerah A sifat kita seperti apa, di daerah B seperti apa begitu. Dan menetapkan sikap kita terhadap orang lain begitu. Jika dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, etika ini kan berubah-ubah, dapat diubah begitu, disesuaikan dengan daerah setempat. Ternyata selain disesuaikan dengan daerah setempat, etika juga berubah sesuai dengan perubahan zaman juga. Misalnya di tahun 2021 etikanya begini, di tahun 2022 etikanya akan berbeda lagi dengan tahun 2021. Begitu teman-teman. Nah, udah selesai nih mengenai etika. Kita lanjut mengenai anxiety. Pasti dong teman-teman di sini kalau cemas pasti sering ngalamin kan. Tapi cemas dan anxiety ini berbeda. Kalau cemas masih di batas wajar, sedangkan anxiety ini sudah melebihi batas wajar. Kenapa sih? Mari kita bahas. Simak ya. Oke, anxiety. Rasa cemas atau anxiety merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang punya rasa khawatir yang berlebih, tegang, takut, dan semacamnya terhadap sesuatu. Jadi cemasnya itu terlalu berlebihan, tegangnya terlalu berlebihan, takutnya juga terlalu berlebihan, melebihi batas wajarnya. Oke, kita lanjutkan. Ada dua pendapat nih mengenai anxiety. Jika dilansir dari Healthline, anxiety adalah respon alami tubuh terhadap stres. Kondisi ini merupakan perwujudan dari perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan datang. Jadi maksudnya anxiety di sini adalah
respon terhadap tubuh kita ketika kita stres. Perasaan takut, perasaan khawatir, tapi perasaan yang ini tuh perasaan terhadap masa depan, masa yang akan datang. Terlalu berlebihan, misalnya gini nih, wah takut, gimana nih kalau kita nanti mati, terus nanti gimana dong? Takut terhadap masa depan, misalnya yaitu yang tadi aku bilang. Contohnya itu takut kalau ibu-ibu nih yang punya anak, takut masa depan anaknya itu suram. Itu wajar kan? Tetapi ini takutnya dalam artian yang sangat-sangat berlebihan. Selanjutnya, kata psikiater Gabriela Bizera dan Meneses, seorang peneliti di Universitas Federal Rio de Janeiro atau UFRJ, kecemasan atau anxiety ialah hal yang umum dirasakan banyak orang di seluruh dunia. Nah, ini katanya kecemasan itu dirasakan banyak orang di seluruh dunia, jadi merupakan hal yang wajar. Tetapi nih, ini pun hal yang berbahaya. Kenapa sih? Mari kita simak lagi. Nah, sebelum masuk ke penyebab gejalanya, kita lihat dulu jenis-jenis anxiety. Ada 6. Yang pertama, generalized anxiety disorder. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasa khawatir atau cemas berlebihan secara terus-menerus terhadap berbagai hal. Jadi cemasnya itu terus-menerus setiap hari. Terus dia merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut akan sesuatu hal, baik itu hal yang kecil maupun yang lebih besar lagi. Yang kedua, fobia. Fobia merupakan jenis gangguan anxiety yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap suatu benda, binatang, atau situasi tertentu. Nah, ternyata jika teman-teman yang mempunyai fobia itu terhadap maupun balon, mau yang fobia takut binatang, takut cicak misalnya, yang fobia yang bulat-bulat gitu, ternyata itu tuh termasuk anxiety, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, fobia sosial. Penderita fobia ini selalu merasa diawasi dan dinilai oleh orang lain, serta takut atau merasa malu secara berlebihan saat berada di keramaian. Ini sih lebih ke orang yang introvert ya. Jadi dia tuh fobia banget kalau di keramaian. Dia tuh lebih enak, lebih nyaman menyendiri begitu. Kalau di keramaian dia akan merasa takut dan merasa diawasi terus-menerus dan merasa diintai begitu. Next ada kelebihan. Nah, yang keempat kita lihat ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Maksudnya di sini seseorang yang pernah mengalami hampir mati, misalnya kayak orang yang pernah terkena COVID-19, orang yang pernah koma. Nah, itu namanya gangguan stres pasca trauma. Oke, next, gangguan panik. Penderita gangguan panik yang bisa merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Jadi gangguan panik ini tuh dia panik tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu.
tanpa sebab aja gitu, tiba-tiba panik gitu aja, tiba-tiba merasa nggak tenang hatinya begitu. Next, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Orang yang menderita gangguan OCD ini memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Jadi gangguan ini tuh, dia tuh cenderung sering melakukan hal secara berulang gitu. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan rasa cemas itu. Misalnya apa sih? Misalnya tuh kayak dia tuh sering melakukan olahraga kecil gitu. Oke, next. Gejala-gejala anxiety. Nah, ada 7 nih gejala anxiety-nya. Yang pertama, gugup, gelisah, dan tegang. Dia sering merasa gugup, gelisah, dan tegang terus-menerus. Gelisah kayak, duh gimana nih gitu, yang sering mondar-mandir kayak gitu tuh. Yang kedua, detak jantungnya akan cepat. Denyut jantungnya akan berdetak dengan cepat, kayak orang yang lagi itu tuh habis olahraga. Nah, seperti itu. Terus napasnya juga cepat, kayak orang yang kelelahan, kayak orang yang habis lari maraton tuh, seperti itu. Yang selanjutnya, sulit konsentrasi. Tentunya dia yang mengalami anxiety itu akan sulit konsentrasi atau hilang fokus. Yang kelima, tubuh terasa lemas. Tubuhnya lemas, badan pokoknya lemas. Dari kepala pusing, tangannya lemas, badannya lemas, perutnya sakit, kakinya pun lemas, gak bisa gerak begitu. Banyak berkeringat. Dia itu mengeluarkan keringat yang banyak. Untuk orang yang sedang berusaha diet kan emang baik gitu ya berkeringat tuh, cuman ada batasnya kan. Ini tuh keringatnya beda, yang dia keluarkan itu keringat cemas begitu. Yang selanjutnya, insomnia. Jadi dia tuh yang terkena anxiety ini, dia sulit untuk tidur, entah sehari, 2 hari, 3 hari. Pokoknya dia sulit banget tidur karena dia memikirkan hal yang tidak seharusnya dia pikirkan. Selanjutnya ada cara mengatasi anxiety-nya gimana sih? Nih, kita simak. Mencukupi waktu tidur dan istirahat. Tentunya kita harus tidur dan istirahat yang cukup, 7 jam, 8 jam. Itu cukup lah ya buat kita para remaja, buat orang dewasa kan. Membatasi minuman kafein dan alkohol. Nih buat yang suka kafein, hentiin dulu kafeinnya. Yang suka minum alkohol juga berhenti dulu demi kesehatan mental kita gitu. Mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi. Jadi biar nggak stres, coba relaksasi dengan cara ya meditasi lah, dengan cara menenangkan diri, diam di rumah kan, tidak berhenti sosialisasi dulu lah ya gitu. Selanjutnya, berolahraga secara teratur. Nah, boleh nih olahraganya olahraga kecil aja dulu, misalnya kayak setiap pagi bersepeda dari rumah misalnya ke sekolah dengan jarak 500 meter lah, lumayan tuh kan. Terus bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Nah, jadi kalau punya problem tuh jangan dipendam sendiri, coba cerita ke orang lain. Gimana nih, bla 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 gitu. Nah, untuk si pendengar ya, jangan mencemooh orang yang sedang cerita itu, tetapi harus ya udah simak aja gitu. Kalaupun dia minta saran, baru kasih saran. Kalau nggak minta saran, ya udah nggak usah dicemooh gitu, gimana gitu. Misalnya, ih kamu mah gini, nih aku mah gini gini gini, kayak dibandingkan juga itu tuh gak boleh ya. Nah, oke teman-teman, segitu yang dapat saya sampaikan materi dari saya kali ini.
segitu dulu ya. Kalau ada teman-teman yang belum paham atau yang mau bertanya, boleh deh komen ya, free, nggak bayar kok komen itu. Oke, thank you. Mau ngingetin lagi nih, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next video.